Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke kapasitor sesi kedua. Kembali ke kapasitor. Ya, tapi sesi yang kedua. Oke. Nah, tadi kemarin ya kita sudah membahas kapasitor. Fungsinya apa? Menyimpan energi. Nah, berapa sih besarnya energi yang tersimpan? Atau menyimpan muatan. Kita tahu kemarin sudah kita rumuskan bahwa Q itu CV atau boleh juga kita sebut C, Q per V dan seterusnya ya. Ini adalah rumus. Ya, nah besarnya muatan itu ditentukan dari besarnya kapasitas dan tegangan listrik yang diberikan anak-anak ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau cari energinya. Energi yang disimpan itu energinya boleh E ditulis boleh W, itu adalah setengah C kali V kuadrat. Ini dari mana Pak? Ini dari integral sebetulnya. Kamu terima aja dulu, nanti kita akan bahas ini ya. Nah, E atau W itu kita sebut saja sebagai energinya setengah CV kuadrat ya. Ini energi rata-rata tentunya. Kalau kita buka, ini boleh juga setengah. C-nya saya ganti jadi Q per V, boleh nggak? Boleh. Jadi Q per V kali V kuadrat, jadi QV. Ya, V itu tegangan listrik ya. C itu kapasitasnya. Q itu muatannya. Nanti kita tulis ya. Atau saya mau ganti V. Kalau kita lihat V ini adalah Q per C. Nah, boleh aja ya. V-nya ganti Q per C. Berarti menjadi setengah Q kuadrat per C dong Pak. Oke, ini adalah semuanya rumusnya. Rumus usaha atau energi listrik yang tersimpan pada kapasitor ya. Nah, kita tinggal lihat satuannya. Satuannya apa? Kita pakai satuan SI, berarti kalau energi itu satuannya adalah joule, energi itu satuannya adalah joule, maka Q itu satuannya adalah coulomb ya. Kemudian V itu volt, tegangan, sedangkan C itu satuannya adalah farad ya. Ini adalah kapasitor dari sesi yang kedua, lanjutan yang kemarin itu yang kita pelajari ya. Kemudian bagaimana dengan energinya? Sudah sebentar, ini kok nggak jalan ya, saya lupa menjalankan, nggak apa-apa ya. Bagaimana tadi kalau kapasitor itu disusun tidak sendiri ya, saya susun secara seri atau secara paralel. Nah, misalnya seri, bagaimana cara menyusun seri kapasitor ya, ini ya. Oke, ini adalah kapasitor yang saya susun seri, misalnya ada 3 buah seri. Ini kita sebut C1, C2, C3. Saya hubungkan dengan baterai misalnya ya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Masing-masing bermuatan. Nah, muatannya gimana? Muatan yang berada pada kapasitor 1 sama besar dengan muatan pada kapasitor 2, sama besar dengan muatan pada kapasitor 3 ya. Ini susunan, judulnya susunan kapasitor ya. Oke, ini kalau gitu, kalau Q itu adalah CV, berarti Q ini kan rumusnya tadi C kali V ya, C kali V boleh. Nah, kemudian kalau V-nya bagaimana? Nah, V masing-masing kita misalnya ujungnya ini V1, di sini V2, di sini V3, maka artinya V total ini di sini V total seluruhnya, V total sama dengan V baterai, tentunya jumlah dari V1 tambah V2 tambah V3. Karena kalau kita lihat dari rumus di atas, V itu adalah Q per C, saya boleh tulis di sini. Berarti Q-nya adalah Q yang sama tadi dibagi C tadi ya. V itu kan Q per C. Ya.
V itu Q per C. Jadi C-nya apa? C seri, kita sebut saja C seri. Nah, masing-masing tentunya Q1 per C1, Q2 per C2, Q3 per C3. Tetapi karena Q-nya tadi semua sama dengan Q totalnya juga sama, kita sebut saja Q total di sini. Di sini Q total. Maka ini boleh kita coret karena dia semua sama di atasnya, sehingga saya dapatkan rumus untuk C seri adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, ya. Sehingga ini adalah rumus untuk susunan kapasitor yang disusun secara seri. Bagaimana dengan kalau disusun secara paralel, ya? Disusun secara paralel. Ya. Kalau C paralel, misalnya ada C1 disusun paralel dengan C2, disusun paralel dengan C3. Susun paralel adalah seperti ini, anak-anak. Ya. C1, C2, C3. Ya, oke. Nah, di sini yang sama adalah tegangan kalau dia disusun seperti ini, ya. Tegangan ujung ini, ujung ini, ujung ini, ujung ini, ujung ini. Di ujung sini mempunyai tegangan yang sama, di ujung sini mempunyai tegangan yang sama semua. Tapi berbeda antara satu ujung dengan ujung di sebelahnya, ya. Karena dia dihubungkan dengan baterai misalnya di sini. Tentunya mempunyai ujung yang berbeda di sini, ya. Nah, karena dia paralel, tadi saya katakan tegangannya sama, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Bagaimana dengan Q? Kan dia masing-masing punya Q. Nah, Q-nya berbeda. Kalau gitu, Q totalnya saya boleh tulis jumlah dari Q1 tambah Q2 tambah Q3. Karena Q itu rumusnya tadi adalah rumus Q adalah, lihat sini, C kali V. Kita kembali ke soalnya. Nah, jadi Q total adalah C paralel tadi kali V total sama dengan C1 V1 C2 V2 ditambah C3 V3. Karena tadi V-nya semua sama, saya boleh coret V-nya. Ya, suku yang V-nya sama, sehingga C paralel adalah jumlah dari masing-masing C, anak-anak, ya. Itu saja. Ini waktunya juga sebentar lagi habis. Ini rumus untuk paralel. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa ulang lagi video ini. Nah, saya akan berikan rumus atau saya akan berikan soal, ya, buat kalian. Sebentar, saya cari dulu soalnya, anak-anak. Saya cari dulu soalnya, ya. Atau saya kasih saja dah, ya. Saya kasih, tidak usah. Ini soal buat kalian, kamu kerjakan, ya. Oke, ada 3 buah kapasitor. C1 10 mikrofarad. Ini soal, ya. Kamu kerjakan di kertas, kemudian kamu kumpul, ya. C2 20 mikrofarad. C3 40 mikrofarad. Ketiganya disusun. Yang A adalah seri, yang B paralel, ya. Pertanyaannya, serinya berapa, C paralelnya berapa. Oke. Nah, untuk yang seri, ini yang pertanyaan berikutnya yang C, ya. Untuk susunan seri, jika Q totalnya 200 Coulomb, hitung energinya, energi total.
hitung energi total. Demikian juga yang D, untuk paralel. Untuk yang paralel, berarti soal B ya, untuk soal B, untuk soal B aja. Untuk soal B, jika tegangan totalnya totalnya 10 volt, hitung energi totalnya ya. Ini kamu kerjakan di kertas, dijawab ya, kemudian dikumpul. Ini kamu boleh apa namanya, kamu stop di sini, kamu catat ya. Oke, ini soal dari saya. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja, sampai jumpa.